Assalamualaikum. Semangat pagi ya. Anak-anak kelas 11 OTKP 1, OTKP 2, OTKP 3. Perkenalkan, Ibu adalah Ibu Nuning Erawati. Kebetulan untuk tahun pelajaran 2020-2021 Ibu memegang mata pelajaran Tata Kelola Humas dan Protokol ya. Jadi yang kita pelajari di kelas 11 ini sangat banyak sekali ya, ada 20 kompetensi dasar ya. Untuk tatap muka pertama ini yang Ibu terangkan hanya terkait KIKD. Kenapa? Karena kalian belum menerima modul ya. Tapi untuk 11 OTKP 2 di penugasan sudah Ibu masukkan untuk penugasan pertama. Kalau kalian belum menerima modul dan belum bisa membaca modul, nanti kalian kerjakan setelah kalian menerima modul ya. Nanti Ibu ulang lagi tugas itu. Oke anak-anak, Ibu akan menjelaskan yang pertama itu adalah KD1, yaitu memahami ruang lingkup humas ya. 3.1. 4.1 itu mengelompokkan atau mengklasifikasi ruang lingkup humas ya. Ini 3.1 dan 4.1 ini Ibu masukkan jadi satu di modul 1. Nanti modul 2 isinya juga 2 KD, yakni 3.2 dan 4.2. 3.2 yakni menerapkan regulasi humas ya. Sedangkan 4.2 itu melakukan pengelompokan tentang regulasi humas. Yang ketiga, anak-anakku, 3.3 kita belajar tentang khalayak humas, bagaimana menerapkan khalayak humas. Sedangkan 4.3 itu nanti kita belajar tentang melakukan atau menerapkan khalayak humas ya, individu, internal ataupun eksternal, baik secara individu maupun lembaga. Yang keempat, kita bicara tentang profesi ya. 3.4 itu tentang profesi humas. Sedangkan 4.4 itu adalah melaksanakan profesi humas ya, secara organisasi, lembaga maupun perseorangan. KD yang terakhir di semester ganjil yaitu 3.5, yakni menerapkan pelayanan kepada pelanggan ya. KD 3.5 ini tentunya bersamaan dengan KD 4.5. Jadi ada 10 KD ya. 4.5 yakni melakukan pelayanan kepada pelanggan. Ada 10 KD yang ada di semester ganjil. Yang ada di semester genap juga ada 10 KD ya. Nanti akan kita jadikan satu antara KD yang ada di semester genap dan di semester ganjil, itu nanti kita mampatkan ya. Kita mampatkan, kita jadikan satu, karena nanti di kelas 11 itu ada saatnya kalian semua itu berangkat prakerin ya. Jadi otomatis meskipun prakerin semuanya sudah, materi sudah nyampe pada kalian. Semangat ya. Ini yang semester ganjil. Anak-anak, oke. 3.1 memahami ruang lingkup dari humas ya. Itu nanti dijadikan satu dengan melaksanakan ruang lingkup humas ya, atau mengelompokkan ruang lingkup humas, mengklasifikasi. Nah, di sini anak-anak, Ibu akan menjelaskan tentang humas. Humas adalah
hubungan masyarakat, maksudnya secara individu atau secara lembaga kalian melakukan hubungan persuasif untuk mempengaruhi perseorangan atau kelompok, baik secara individu ataupun secara lembaga. Supaya apa? Supaya sepaham dengan apa yang kita sampaikan. Ayo kita masuk, ayo pahami ya. Jadi ayo pahami di sini pada dasarnya adalah bidang atau fungsi tertentu humas itu yang diperlukan oleh suatu organisasi ya atau perusahaan. Kebutuhan dan kehadirannya itu sangat dibutuhkan sekali. Karena humas ini merupakan salah satu elemen yang menentukan kelangsungan atau eksistensi dari suatu lembaga. Oke anak-anak, humas sebagai sumber informasi, sebagai kepercayaan ya, kepercayaan membangun image atau kepercayaan di masyarakat ya. Jadi ini nanti harus kalian pahami. Di sini Ibu menyatakan mengapa humas itu dikatakan penting dalam suatu organisasi, lembaga atau perusahaan ya. Jadi humas dikatakan penting karena ya, apa yang ada di dalam humas itu adalah mencerminkan kerjasama, adanya saling pengertian, adanya kegiatan untuk memberikan informasi kepada perseorangan atau kepada halayak. Ya, bagaimana kondisi organisasi kalau tidak ada humas atau public relation dalam perusahaan, maka kondisi organisasi pasti akan kacau. Kenapa? Karena humaslah yang meredam opini yang negatif menjadi opini yang positif ya. Untuk apa? Untuk mempengaruhi supaya sevisi dan semisi dengan apa yang dipikirkan oleh lembaga. Ya, itu adalah kita memahami humas secara umum. Oke anak-anakku, untuk tatap muka sekarang mungkin Ibu hanya berikan sedikit tentang humas ya. Jadi kalau kita belajar humas, kita tahu siapa pelakunya. Pelakunya adalah kita. Kita ini siapa? Subjek personal yang ada di dalam lembaga. Personal yang ada di dalam lembaga itu siapa saja, mulai dari administrator, kepala sekolah, staf asisten, dan worker. Kalau di sekolah yang terakhir adalah siswa. Ya. Oke, sementara kita belajar itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.